Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kemana si Heru begitu kan ya. 54 RT di Jakarta terendam banjir minggu siang ya. Banyak warga di Jakarta yang kemudian menginginkan sosok Anies Baswedan ya. Wah, kenangan-kenangan itu bersama Anies Baswedan sangat luar biasa. Banjir bisa diatasi, sumur resapan bisa digunakan dan sebagainya begitu kan ya. Seharusnya menghadapi musim seperti ini karena DKI Jakarta menjadi budaya dan biasa dikenang banjir, maka setidaknya kan ya bersihkanlah terlebih dahulu selokan-selokan itu begitu kan ya. Mulai di sumur resapan kita bersihkan di situ begitu dengan gengsi begitu kan ya. Mulai di sampah-sampah yang kemudian menyumbat begitu di situ ya mulai dibereskan begitu kan. Jadi masyarakat sekarang, masyarakat di Jakarta itu banyak ya menginginkan dan teringat apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan begitu ya. Kenangan-kenangan indah bersama Anies Baswedan ternyata ya sampai hari ini dikenang oleh masyarakat DKI Jakarta begitu ya. Sekarang mesti dipertanyakan kemana si Heru begitu kan ya. Gubernur giveaway katanya begitu ya. Komentar-komentar dari netizen di situ begitu kan ya. Ketika 54 RT Jakarta terendam banjir minggu siang ini begitu, gimana begitu nasib mereka begitu kan ya. Ya pasti ada bantuan lah sana sini begitu kan. Tetapi pada hakikatnya masyarakat Indonesia itu paham bahwa kenangan-kenangan masa lalu bersama Anies Baswedan di situ menunjukkan bahwa kenapa di zaman Anies Baswedan masalah soal banjir ya cepat teratasi di situ begitu kan. Ketika soal Heru di sini banyak muncul spekulasi ada apa begitu. Itu yang mesti dipertanyakan begitu kan ya. Maka disinilah yang kemudian ya PJ petugas Jokowi kemana begitu katanya ya. Petugas-petugasnya nggak punya akun X katanya begitu ya. Di era Pak Anies kayak gini udah digoreng 7 hari 7 malam ya. Sampai gosong. Benar juga begitu kan. Bagaimana lalu kemudian dulu ketika banjir wah Anies Baswedan begitu dianggap orang yang tidak becus. Gubernur Jakarta yang kemudian tidak punya pendidik, tidak punya prestasi dan sebagainya begitu. Tapi pada hakikatnya lihat saja mereka-mereka yang mengkritik Anies Baswedan selama ini merasa ya iba, merasa sedih mereka sekarang begitu. Ternyata Anies Baswedan membuahkan hasil dan kenangan yang sangat luar biasa begitu dibandingkan dengan gubernur-gubernur yang lainnya. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Dikenang di situ. Coba bayangkan kalau bukan Anies Baswedan dulu begitu kan ya. Kalau eranya Anies Baswedan wah ini 7 hari 7 malam bahkan 1 tahun digoreng habis-habisan oleh para buzzer di situ begitu ya. Dia mah diam aja katanya ya. Nunggu instruksi berbaca. Pasti alasannya klasik karena air hujan deras dan air dari bendungan Ketulamba. Jadi itulah ya alibi-alibi luar biasa begitu. Sengaja dibiarkan supaya tidak bisa menyalahkan Anies Baswedan. Padahal oleh Anies dulu sudah dibuatkan KPI-nya bagaimana banjir bisa surut dengan cepat di situ begitu. Anies Baswedan benar-benar luar biasa loh ketika banjir di Jakarta. Yang dipikirkan itu rakyat di situ begitu. Bagaimana rakyat tidur di situ, bagaimana ya sampai Anies Baswedan tengah malam di situ masih mengontrol bagaimana banjir begitu. Tapi sekarang gimana begitu? Kok tidak kelihatan di media sosial begitu ya si Heru begitu ya. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu. Bahkan lagian bisa minum secangkir coffee shop dikasih gelas warteg katanya. Ini pada tidur PJ lagi ya memijat Pak Lurah katanya begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Saya yakin bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya, apalagi soal banjir di situ begitu kan ya. Jangan hanya klaim sana sini begitu ya. Di era Anies Baswedan dihujat habis-habisan begitu kan. Kenapa di era Heru kok tidak dihujat? Kan begitu pertanyaannya begitu kan ya. Banyak sekali apalagi banjir ini ya sampai sampai 54 RT yang kemudian terendam banjir di situ begitu. Kan kasihan banget masyarakatnya begitu. Bahkan ya ini 54 RT di Jakarta terendam banjir minggu siang ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta mencatat sebanyak 54 RT terendam banjir akibat hujan yang melanda pada Sabtu. Data tersebut berdasarkan informasi per ya pukul 12 ya Minggu. Bahkan di satu sisi BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 22 RT saat ini menjadi 50 RT ya atau 175% dari 30,772 RT ya 30.772 RT yang
ada wilayah di DKI Jakarta. Bayangkan begitu kan, bagaimana nasib mereka kalau tidak ada bantuan dan sama sekali begitu kan. Sayang seribu sayang. Jadi pada intinya adalah ini kan masalah banjir, maka disinilah tidak perlu kita saling menyalahkan satu sama lain ya. Bagi mereka banyak yang menyalahkan waktu itu Anies Baswedan, disalahkan sana sini ya, banjirnya belum surut katanya begitu, 7 hari 7 malam ya, bahkan para buzzer tidak tidur mengkritik Anies Baswedan, dianggap gubernur tidak becus dan sebagainya pada waktu itu. Ini apa-apaan, coba bayangkan begitu. Era Heru saja kenapa tidak ada ya komentar dan kritikan-kritikan itu begitu ya. Bahkan PPD Jakarta juga mengerahkan personil untuk ya memonitor kondisi genangan di setiap wilayah yang mengkoordinasikan unsur dinas SDA. Bahkan ya berikut wilayah yang terendam banjir. Salah satunya ya Kelurahan Rawati, Jakarta Selatan. Kemudian terdapat 2 RT dan sebagainya begitu kan. Ini banyak sekali, ada 52 RT begitu kan. Bayangkan kalau ini terus-menerus bagaimana nasib rakyat di situ, mencari nafkah, yang bekerja motornya tenggelam ya di situ begitu, kasihan begitu kan ya. Jadi pada intinya adalah masyarakat Indonesia hari ini kita lihat saja ya, di mana-mana kan pasti terjadi banjir, tapi bagaimana polanya sebagai seorang pemimpin di situ begitu kan ya, bisa melakukan antisipasi di situ begitu ya. Setidaknya kalau kita menghadapi banjir, bagaimana sampah-sampah yang ada di selokan ya dikuras di situ ya, ambil di situ begitu kan ya, dibersihkan dan sebagainya begitu kan. Tapi inilah yang menjadi maksimal keutamaan yang paling penting begitu kan ya. Jadi sekarang sudah tidak ada kritikan-kritikan ke Seheru begitu kan ya, bahwa DKI Jakarta banjir dikenang sana sini, tapi pada hakikatnya begitu kan ya, kenapa di era Anies Baswedan selalu dikritik habis-habisan oleh mereka begitu, ada apa begitu kan. Ini yang mesti dipertanyakan di situ begitu ya. Bahkan persoalan-persoalan politik sekarang ini wah luar biasa. Kita tunggu saja bagaimana ya nasib bangsa kita begitu kan ya, nasib rakyat Indonesia kalau semuanya saling menyalahkan satu sama lain begitu kan. Saya kira perdebatan-perdebatan ini harus diakhiri begitu kan ya. Tapi sayang, tetap sampai kapanpun Anies Baswedan dikenang di situ sebagai gubernur yang memberikan integritas yang sangat luar biasa kepada masyarakatnya. Bisa banjir diatasi dengan mudah ya. 1 kali 24 jam surut mereka begitu. Kira-kira seperti itu. Inilah caranya prestasi Anies Baswedan yang harus kita contoh begitu kan. Berbeda dengan sekarang para buzzer dan cebong yang tidak punya prestasi apa-apa, hanya mengkritik sana sini begitu kan ya. Karena kalau tidak mengkritik kan gimana begitu kan ya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.